علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالأعلى معترفا لعظيم الذنب مقترفا قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا بحار الفضل مغترقا من بحار الفضل مغترقا برسول الله والبدوي برسول والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي جودك المألوف أطمعني وإلى رجواك أرجعني جودك المألوف أطمعني وإلى رجواك أرجعني ربي فاذهب ما يروعني ربي فاذهب ما يروعني برسول الله
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'ina tabi'in sumai rajim masyayikhina wa mu'allimina wa abaina wa mahatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan lil rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun ay haja faslun wa akalu dabni khufratun taqtumu ra'ahatahu wa tahrusuhu minas siba'. Ini satu pasal pada menyatakan masalah mengubur akan mayit. Sepaling kurang mengubur akan mayit itu adalah khufratun, yaitu kita tabuk tanah, kita gali akan itu tanah. Jadi menggali tanah itu yaitu menyembunyikan akan baunya. Jadi sepaling kurang kita itu menguburkan mayit, kita tabuk tanah itu, dan tanah itu artinya yang mana kita tabuk itu adalah menyembunyikan akan baunya tadi, wa tahrusuhu minas siba', dan menjaga daripada binatang buas. Jadi kita itu menabuk artinya menggali itu kuburan tadi untuk menjaga baunya. Bau daripada itu mayit itu apabila dia busuk, mayit tadi itu. Jadi sepaling kurangnya adalah menegah akan itu bau tadi. Apabila orang itu misalnya kada kawa menggali tanahnya yang dalam, atau kada bisa digali karena tanahnya memang keras misalnya, bolehlah kita itu diandak di atas tanah itu aja lalu ditumpuki batu-batu. Itu kalau dia bisa menggali maka hukumnya kada boleh. Tetapi kalau kada bisa digali memang batu aja, maka mayit tadi itu boleh aja diandak di atas itu lalu ditumpuki tanah, ditimbuni bahasa kita tuh, di atas bumi tadi kada perlu digali. Adapun kalau mayit itu misalnya matinya di lautan, kayak orang bahari yang bahaji lah sampai berapa bulan di tengah laut, 9 bulan. Sekarang ini kalau berkapal kurang lebih 19 hari kalau berkapal. Kalau berpesawat kan 9 jam. Kalau orang dulu tuh setengah tahun hanya sampai setengah tahun. Jadi bersanggu macam-macam, iwak wadi, iwak karing, mandai, macam-macam disangui di kapal itu. Ada juga yang tepar anak di kapal, ada juga ada yang baulah anak juga di kapal itu, ada juga datang berbawaan anak. Ya Allah, banyak bahari itu bahaji sampai bawa ulihan anak. Karena apa? Karena waktunya lama. Orang itu bahaji bahari itu di perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu tentu ada yang meninggal karena orangnya banyak. Kalau di tengah laut sama aja, dimandikan juga orang tadi, dimandikan. Tapi kayak apa menguburakan di tengah laut tadi, ditembarati dengan batu, diandaki batu, ditenggelamakan. Nah, itulah. Maka apa guru dimakan iwak kada tahu lagi sudah. Dianak di atas kapal bau sekapalan. Nah, lain wah ini pakai apa freezer kapalnya di anu tuh di kapal. Sekarang ini kapalnya canggih. Di is boleh aja sampai ke sana ke daratan kena dikuburakan. Ah, itu. Dikuburakan. Jadilah ada satu riwayat ulun mendengarlah bahwasanya di lautan itu Nabi Haidir yang menjaganya lah. Jadi mayat-mayat nang anu itu dibawa oleh Nabi Haidir ke pulau. Artinya itulah yang mati dahulu kan yang di laut-lautan itu. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Itu. Walhasil menguburkan mayit itu hukumnya wajib. Tapi dari beberapa mayit itu ada juga mayit yang kada diterima oleh bumi karena kesalahan kita, karena durhaka. Ada juga dengan durhaka dengan Allah Ta'ala, dalam artian orang ini bisa sifatnya takabur, bisa jadi seperti siapa itu Artatuk, kada bisa dikuburkan di muka bumi ini, kada bisa dikuburkan. Nah, di antaranya Abu Jahal sama itu.
Jadi sampai sekarang ini mayatnya tuh berbau aja. Jadi kalau di Mekah itu tempat pekuburan Abu Jahal itu ditutup orang. Kenapa? Karena baunya itu sampai keluar baunya. Nah, karena melawani Nabi. Nauzubillah min dzalik lah. Ada juga orang itu kalau dikuburkan, bila ditabuk besempit terus kuburan itu, kada muat terus kuburannya itu. Bila ditabuk ditambahi kada muat kuburannya. Wallahu a'lam apa kesalahannya, kada tahu kita. Jadi walhasil kita ini artinya kerjakan perintah Allah Ta'ala, lakukan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan syariatnya, artinya sesuai dengan ilmunya kita laksanakan. Kadada yang kita menyumbungakan harta kena kita tinggalkan juga, menyumbungakan diri kita nang gagah nang tampan, suatu saat kena kita ini akan mengalami uzur, dalam artian ketuaan. Ketampanan itu hilang, kegagahan itu hilang. Itu membuktikan bahwasanya kita ini adalah orang yang lemah. Gitu juga bibinian. Bibinian kalau inya waktu muda bagus saja baalis. Nang cagat tu alis bagus saja. Kaning muha nang ba make up nang mengkilat tu bagus saja. Cuma bila sudah tua kariput kada cucok lagi dikilati muha itu. Bibinian gincu terlalu tabal gin kan tapi bagus lagi tuha jurang itu gincu tabal benar jurang. Kada berikit lagi nya karucut. Nah itu menyadarkan lawan kita bahwasanya setiap masa, setiap waktu itu ada perubahan lawan kita ini, baik di fisik kita maupun di pikiran kita, non fisik kita. Jadi akal kita berkurang, pikiran kita berkurang, penglihatan kita berkurang, pendengaran kita berkurang. Itu menandakan bahwasanya kita ini semakin dekat dengan kematian namanya. Karena itu kita ini hendaklah artinya setiap waktu ini mengingat akan itu kematian. Sunat kita itu mengingat kematian itu 20 kali dalam sehari. Ujar Said Muhammad Saman Al-Madani, ada juga dalam satu hadis menyatakan bahwasanya mengingat akan mati itu menambah kejuhutan kita terhadap dunia. Artinya menambah kita itu kada cinta lawan dunia bila kita itu ingat mati. Tetapi kalau orang itu kada ingat dengan kematian, ia bertambah tamak akan dunia. Bila tamak berarti orang itu akan lalai nanti dalam beribadah. Kenapa? Karena ketamaan itu akan membawa kita kepada mengejar dunia. Mengejar dunia dalam artian padahal cukup aja kita sudah. Cukup harta cukup sudah. Artinya walaupun tidak ditambah harta itu kita akan cukup aja. Itu membuktikan kita ini kau beribadah cukup aja. Dengan harta itu nah kita kau aja beribadah sembahyang berjamaah ke majelis taklim. Itu menunjukkan bahwasanya harta kita itu sudah berkah. Diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita juga berkah di kala itu. Manakala kita itu artinya dalam berusaha ini tamak. Lalu kita ini kada ingat ke majelis ta'lim, sembahyang berjamaah kada ingat. Padahal banyak aja orang yang kada mampu, yang tua daripada kita, mampu aja hanya sembahyang beribadah, sembahyang berjamaah ke majelis ta'lim mampu aja. Itu menunjukkan umurnya berkah. Kenapa? Karena kematian ini kita kada tahu. Yang muda bisa mati esok, yang tua apalagi. Nah itulah, yang muda aja bisa mati bakajutan. Jadi kita itu perlu ingat. Yang penting bila kita kada sempat beribadah, niatakan di dalam hati setiap sesuatu kebaikan itu diniatakan lawan kita. Artinya dalam setiap perbuatan kita niatakan itu adalah kebaikan, hendak berbuat baik. Jadi seandainya meninggal, kita itu meninggal dalam kebaikan namanya, dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan niat yang baik. Wa akalu dafni khupratun taktumu raihata wa tahrusu minas siba. Dan sepaling kurang itu menguburkan itu mayit adalah menabuk yang menegah akan itu bau itu mayit tadi, dan menegah daripada gangguan daripada binatang buas, ditabuk anjing misalnya. Nah itu boleh. Wa akmaluhu, dan sepaling sempurnanya kita itu menguburkan mayit, qamatun wa bastun jersidin, yaitu setumbang berdiri kalau bahasa kita itu. Dalamlah
Kita ini sampailah setumbang berdiri di sini. Ustaz rancak nunggu kubur. Sampailah setumbang berdiri wabastun dan satu penganjung. Sini nah. 2 meter kurang lebih lah. Wah dalam menabur mau batu pulang gini bisa larang upahnya menabuk. Jadi menabuk lubang itu adalah setumbang berdiri. Bisa yang tuang tabuk nih 2 meter berdahulu udah jadi sumur di bawahnya itu. Setumbang berdiri dan ini ya kita tuh sepenganjung ini. Dalamnya seperti itulah. Dalamnya itu seperti itu. Itu yang paling sempurna Jarsidin. Paling sempurnanya adalah qamatun wa bastatun Jarsidin. Wajalika arba'atu ajru'in wa nisfun, yaitu 3 zira bujurain, 3 hasta Jarsidin. 4 hasta dan setengah, 4 hasta setengah. Jadi kalau 4 kali 5 berarti itu 4 kali 6 24, 2 meter. 2 meter tambah setengah, 2 meter setengah. Jadinya kalau menabuk bujurain lah. 2 meter setengah itu yang paling sempurnanya. Wa yahrumu nabsuhu qablal bala'in illa lidaruratin, dan haram kita itu menggali akan itu mayit tadi terkecuali Jarsidin ada hajat boleh kita digali. Jadi habis dikuburakan tuh kada boleh ditabuk lagi kecuali ada hajat. Ada hajat baru boleh kita itu menggali lagi kuburan tadi itu. Misalnya tukang kubur nih nah ketinggal sandalnya di dalam. Ujarnya sandal kau tuh penting, bongkar kuburan itu, dibongkar wajib tuh. Pian menanam orang mati itu misalnya tertinggal cincin pian di dalam tuh. Tertinggal di dalam itu. Tuh jarak ampunnya cincinku tuh jambrut. Permatanya itu mintan tabuknya. Itu terpaksa kita gali lagi kuburan tadi. Itu ngarannya ada hajat namanya. Ada hajat atau tabalik anak mayit tadi itu ada hajat namanya, boleh kita gali. Kalau tidak ada hajat seperti itu maka hukumnya haram, hukumnya menggali kuburan tadi. Atau otopsi, untuk diotopsi boleh Jarsidin. Haram Jarsidin nasbuhu qabla bala'in, sebelum hancur itu mayit. Illa lidaruratin, kecuali darurat. Dalam artian boleh kita itu menggali kuburan itu kalau dia hancur. Contohnya seperti misalnya orang hendak membangun masjid, hendak memperluas tanah kuburan itu, kada ada lagi tanah kuburan itu bertuan karena orang bahari. Nah, contoh seperti Masjid Bangil itu nah, itu yang di depan itu kuburan tuh. Kuburan sama dengan kuburan dengan dekat Guru Bangil tuh musalanya tuh. Musalanya tuh sebijian tuh kuburan pian. Musala nang depan bila bisa ke Bangil, yang di depan tuh Sabilal Muhtadin tuh. Tuh sebijian tuh kuburan aja. Sebijian tuh kuburan digali orang dulu itu. Ulun waktu di situ dulu, waktu sekolah di situ. Itu digali, dijadikan digali satu-satu. Digali bukan berurutan menggalinya karena tiang baturnya itu sudah hilangan. Jadi diirit, misalnya seluas musala itu dari awal orang tuh menggali, digali, disusuri tulang belulangnya itu. Dikumpulkan ya di samping kuburan Guru Bangil itu anakannya. Dikumpulkan. Sedikit aja lagi ada yang hancur. Ada yang kada. Tapi kita itu ada yang kada hancur. Biar lawas kita ini dikuburkan ada yang kada hancur, yaitu tulang sulbi. Kada mau hancur tulang sulbi ini. Identitas kita itu. Tulang sulbi kita itu kada mau hancur. Allah Ta'ala itulah saking kayanya itulah. Itu kada dihancurkan Allah Ta'ala. Biar lawas kita meninggal. Ini sama nangka ini nah. Sidik jari. Berapa miliar manusia di dunia ini kada sama sidik jari. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu sangat detail. Sangat detail. Artinya detail dalam menciptakan. Itulah namanya Allah Ta'ala itu sempurna. Mempunyai sifat ilmu. Namun kita bisa lupa nih. Kada cucuk ini nah. Berkawan mau ulah-ulah itu sama. Tapi Allah Ta'ala kada sama. Standingnya orang sedunia ini. Bila dia pasang sidik jarinya itu biar sama ngarannya Muhammad. Keluarnya beda. Karena apa? Sidik jarinya berbeda. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha ilmu. Allah Ta'ala itu bersifat ilmu dan detail luar biasa. Artinya walaupun kelihatannya sama sidik jari kita nih, tapi banding akan aja pasang kada mau sama. Itu Allah Ta'ala namanya bersifat ilmu. Luar diketahui Allah Ta'ala, dalam diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu sifat ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi artinya. Arti meliputi mengetahui luar dan dalam Allah Ta'ala itu. Nah, jadi kalau orang itu musyahadahnya di sifat ilmu, wah itu takut dengan Allah Ta'ala.
Makanya ada ulama sufi itu kan menyuruh muridnya, sembelihlah, artinya jar Imam Junaidi, sembelihlah ayam ini, sembelihlah binatang ini, dikira-kira ada yang tidak ada yang tahu. Cuma satu murid aja yang kada menyembelih. Karena dia pemahaman terhadap ilmunya Allah Ta'ala itu sudah menjiwai, artinya mengetahui, merasap dengan dia. Bahwasanya pesan gurunya, bahwasanya sembelihlah binatang ini sekira-kira tidak ada yang tahu. Kalau yang lain kulih kiri kanan, kulih kada ada orang sembelih. Kulih kiri kanan sembelih, kada ada orang yang tahu. Nah, satu ini adalah murid yang benar-benar mengamalkan akan ilmunya dan paham akan ilmunya, sehingga dia tidak berani menyembelih karena Allah Ta'ala maha mengetahui akan sesuatu yang diperbuatnya, baik di tengah orang ataupun dia dalam keadaan sendiri. Nah, seperti juga itu dengan mayit itu tumpang kayak apa, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahrumu nasbuhu qabla bala'in, dan boleh kita itu jarsidin, haram hukumnya kalau mayat itu belum hancur. Makanya kalau di Mekah itu 2 tahun itu diubah orang, sudah dibongkar orang mayatnya, belulangnya dikumpulkan orang, diganti lagi makamnya. Alhamdulillah kita itulah makam-makam ulama kita di situ banyak yang kada hancur. Nah, contohnya seperti Maimun Jubair, Nawawi, Al-Bantani, itu kada hancur sidin. Di Ma'la itu makanya ratusan tahun Syekh Nawawi Al-Bantani itu, Syekh Yasin Al-Fadani kada dibongkar orang. Kenapa? Karena waktu dibuka orang tetap utuh mayatnya. Nah, Syekh Nawawi itu di atas passidin soranganan, berkubur itu soranganan di Ma'la itu, daripada orang, terpisah daripada orang, dekat dengan sahabat, dekat dengan putrinya Abu Bakar Siddiq, Asmah, pas di bahiganya dengan Asmah, putrinya si Abu Bakar. Nah, itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada orang yang mengamalkan akan ilmu benar-benar. Akhirnya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya kada buruk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian itulah. Apa amalannya guru? Jasanya banyak makan uyah, jadi wadi awak, ada burukan. Nah, illa li daruratin, boleh karena darurat tadi kita itu menggali akan itu mayat. Nah, itu misalnya keperluan otopsi tadi, ataupun ada barang orang yang termasuk di dalam situ sehingga pemiliknya minta bongkar, maka boleh dibongkar ya sidin mayat tadi. Jadi kita berhati-hati kalau kita itu menguburkan mayat itulah. Yang rancak ulun sampaikan itu jangan sampai tabawan yang haram di situ. Sembarangan mengambil tabalanya, mengambil apa namanya? Mengambil apa lagi kayu-kayu. Nah, itulah untuk apa namanya? Untuk bikin apa namanya itu? Ya pengalang lah bahasa kita tuh tabalanya itu nah. Nah, itu lahatnya, untuk bikin lahatnya itu. Itu berhati-hati jangan sampai mengambil hak orang, punya orang diambil, jangan. Itu haram itu hukumnya karena berhubungan dengan itu mayat tadi. Jadi babu zakati, bab ini pada menyatakan bab zakat. La tajibu zakatu ila alal khurril muslimin, kada wajib oleh itu zakat kecuali atas orang yang merdeka dan muslim. Artinya walaupun dia kaya tetapi dia kada muslim, tetap hukumnya kada wajib zakat. Atau orang itu hamba sahaya, mempunyai harta yang banyak, dia tidak wajib zakat. Seperti itu. Gaira janin, selain daripada janin jadi sidin. Nah, itulah janin kada wajib juga zakat jadi sidin. Nah, li'annahu la sikata biwujudihi fadlan an hayatihi jarsidin. Kalaunya janin misalnya abahnya meninggal sugih masih dalam parut, kada wajibnya zakat. Kenapa? Kada tahu lagi nya itu hidup atau kada gina. Kada hidup lagi dan kada bisa dipercaya lagi keluar kada orang itu. Jadi kada wajib zakat kalaunya sampai nisabnya sudahnya. Sampai nisabnya, sampai waktunya, misalnya mempunyai harta tadi itu. Al-awalu, yang pertama yang wajib zakat adalah na'amu, yaitu binatang ternak. Jadi itu yang wajib zakat.
Fa fi kulli khamsatin minal ibili ila isrina satun juj'atun au juj'atu da'nin lahu sanatun au saniyatu ma'zin au saniyata lahu saniyun lahu sanatani. Ujar Sidin, kalau kita itu mempunyai 5 ekor unta. Dada bang kita bingung unta di sinilah. Nah, ada bingung unta, kadada bingung unta. Bila orang itu berisi 5 ekor unta, kata Sidin, maka zakatnya itu 1 ekor kambing. Pokoknya unta itu bila inya 5 ekor, zakatnya berbeda kambing. Bila 10, 2 ekor kambing. Bila 15, 3 ekor kambing. Unta itu berisi. Kalau inya 20, 4 ekor kambing. Umur setahun lebih. Nah itulah. Bila inya 10, 2 ekor. Bila 15, 3 ekor ya lah. Bila inya 20 berarti 4 ekor kambing. Bila 25, nah nyar seekor unta zakatnya umur setahun. Ada itu zakatnya lah. Zakatnya itu. Jadi bila inya khamsin wa isrina bintu makhdin laha sanatun. Anyar anak unta. Amun kita bisi unta. Ini munnya kada bisi unta di sini Mbak. Banyak orang bisi bebek jagur aja. Bajual bebek aja, bajual itik aja. Nah itu banyak berjual itik berzakat juga lah. Amun itu jadi usaha perdagangan kita dihitung setahun omsetnya. Omsetnya perdagangan namanya, zakat perdagangan namanya. Zakat dagang namanya. Bila sampai 77,4 gram emas atau hamas harga 1 juta berarti 77 juta, 4 itu wajib kita mengeluarkan zakat. Orang ini banyak salah menghitung zakat inilah. Zakat ini, kalau zakat harta itu hitungannya sama dengan emas. Artinya dihitung dengan emas. Arti dengan emas itu senilai dengan emas. Emas itu berapa wajib zakatnya? 77,4 gram. Itu wajib dikeluarkan zakat. Apabila emasnya itu kada dipakai. Niatnya menyimpan. Itu wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau dipakai, kada wajib dizakati walaupun jarang kita memakainya. Itu emas. Nah itu juga dengan harta perdagangan tadi. Harga perdagangan. Bila modal kita 100 juta di awal tahun, di akhir tahun dihitung 50 juta aja. Dalam artian bangkrut. Itu wajib zakat. Kalau liwat daripada 77,4, misalnya 80 juta nilainya dengan harta perdagangannya dihitung, maka orang itu wajib zakat. Wajibnya mengeluarkan zakatnya. Wajib 2,5%. Hitung je 80 juta misalnya 2,5% dikeluarkan. Berarti itu. Awi bin labunin lahu sanatani in fakhida. Boleh juga Sidin bintu labun. Nah itu lahu sanatani nang umurnya 2 tahun. Nih boleh Sidin untanya nang umur 2 tahun, ngarannya bintu labun namanya. Wa fi sittin wa salasina, dan kalau berisi unta itu 36 ekor. Bintu labunin laha sanatani, yaitu anak unta nang berumur 2 tahun. Nah itu jangan umur setahun lagi, Sidin 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina, kalau berisi unta itu 46. Mau banyak hibah kampung ini. 46 berisi unta. Lah, wah hibak benar kampung di kebun binatangnya 10 gini pun ada. Belum benar. Tapi kita membayangkan lah Sayyidina Utsman itulah. Sayyidina Utsman tuh kalau orang berperang tuh Sidin bersedekah unta tuh 1.000. Berapa duitnya lah? 1.000 ikung. Kudanya 10.000, 1.000. Nah itu sukih benar Sidin Bahari itulah. Sayyidina Utsman sahabat tuh sugih benar. Mudahan kita sugih juga lah. Sugih. Mun sugih kayak Sayyidina Utsman tapi pemalar. Bah itu yang bahaya. Hendak sugihnya tapi pemalar. Sayyidina Utsman dasar kada berhabisan hartanya, banyak bersedekah. Kada bisa umpat berperang. Kada bisa umpat berperang Sidin. Maksudnya berperang tapi bersedekah terus untuk keperluan perang. Lebih afdal Sidin untuk keperluan orang perang. Ini adalah haikatun laha salatun. Jadi kalau kita itu jadi Sidin mempunyai unta, mungkin saja bang kita inilah untanya kan ada kita bisi di sini nyata ada.
Burung unta gin kadada. Amun baisit 46 itu namanya hikah namanya. Hikah itu unta berumur 3 tahun namanya. Wa fi ihda wasitina kalau 61 Bang. 61 jarsidin juj'atun laha arbaun. Yaitu namanya juj'ah namanya, nama untanya, umurnya 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'ina dan kalau 76 ikung bunta labunin, 2 ikung bintu labun yang umur bintu labun tadi umur 2 tahun tapi 2 ikung. Nah, tapi umurnya 2 tahun jarsidin. Wa fi ihda wa tis'ina kalau 71 mah banyaknya hitungannya. Haikatani yaitu 2 ikung hikah yang umur 3 tahun tadi untanya. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina kalau berisi unta 100. Mi'atin wa ihda wa isrina 121. Salasu bintu labunin 3 ekor unta yang umurnya 2 tahun. Ingatakan inilah. Ulun ingat dulu tis lah. Tis ini nah, tis apa? Tis kitab. Tis kitab. Unta berapa jakatnya Jasidin? Ulun ketujuh mahpali. Unta jakatnya berapa? Mulai berapa? 5 aja ulun. Berapa Jasidin? 1 ikung kambing. Oh iya Jasidin. Sudah bila tis tuh ya, bila tis kitab itulah. Bila tis kitab itu ditanya guru ilmu fikih ini, ditanyai. Di samping membaca ditanya pulang, ditis pulang. Hajat kita anunya nih, nah dalam kitab itu ditis pulang. Nah itu, jadi kita tuh menghafali ilmu fikih ini dulu tuh, menghafalilah, dihafali, bujur-bujur dihafali ilmu fikih ini, dihafali dengan sebenar-benarnya supaya ingat. Nah, bintu labun wa fi mi'atin wa salasina kalau kita itu berisi unta sebanyak Yasidin 300 yaitu hikah. Hikatun wa bunta labunin 1 hikah dan 2 ikung unta nang umur 2 tahun 1 ikung nang umur 3 tahun Jarsidin. Habis itu kalau sudah mencapai 300 unta tu wa fi kulli arba'ina bintu labunin. Jadi apabila di atas daripada 300 hitungannya mulai 40 pulang. Mulai 40. Bila 40 bintu labunin bi hamsin hikatun. Jadi hitung dia misalnya 300 ke atas 350 hitung bilanya 50 berarti itu adalah bilanya 50 apa bilanya 50 hikah. Jadi kalau nya 350 berarti bintu labuninnya ada, hikahnya ada. Nah, berarti itu. Munnya 350 berapa itu, Ci? Mun 350 berarti 5 ikung hikah. 5 ikung hikah, 6 ikung, 7 ikung hikah. Kalau 700 kadada bintu labuninnya, hitung 60 aja, yang 50 aja langsung. Nah, hitung yang 50 aja langsung. Itu ilmu fikih lah, ilmu zakat. Wa man faqada wajibuhu sa'ida ila a'la minhu wa akhaja sataini kal udhiyati. Dan bermula orang misalnya kadada nang kewajiban akan itu sa'ida ala minhu wa akhaja sataini kal udhiyati. Nah, kaliung kan nih. Au isrina dirhaman islamiyatan au najala ila asfali minhu wa atabihi bi khiryatihi satani au isrina dirhaman. Jadi menyakadada dibari duitnya nilainya aja langsung ujar sidin. Namunnya kadada amunnya kadada misalnya nang 2 tahun naik akan ke atas umurnya seperti itu juga ajar sidin orang berkorban ajar sidin hari itulah au isrina dirhaman atau ajar sidin mengambil 20 dirham. Dirham itu mata uang yang perak lah, mata uang perak. Nah, mata uang perak ini kita kada bisa menghitungnya, wah ini berapa kayak apalah. Itu mata uang dirhamnya, bahari itu dinarnya. Dinar itu entah berapa gram lah, ulun lupa hitungannya. Kalau dirham lawan dinar itu berapa gram emas tuh nah. Hitungannya tuh. Nah, itulah cara-cara kita ini berkorban jadi sidin. Berkorban tadi. Jadi bukan berkorban tapi berzakat daripada zakat apa? Zakat binatang tadi. Nah, karena hanya kita ini membicarakan masalah zakat kambing, zakat sapi. Nah, zakat unta nih jadi dulu mudah-mudahan bisi unta seberataan. Enggak ada unta sepida unta barang bisi. Pida unta dijakati lah guru aja. Amunnya terbuat dari emas dijakati ya sepida unta itu. Nah, mun unta enggak ada bisi kita. Bisi amun orang
Tapi lah kalau di Australia kalau musim kemarau itulah unta ini dibunuhi orang. Unta ini dibunuh orang. Kenapa dia dibunuh bila musim kemarau? Karena unta itu paling banyak menghirup banyu. Parut unta itu bisa sampai 200 lebih. Banyunya itu dikandungnya dalam parutnya itu. Makanya cucuk Allah Ta'ala itu mandak di padang gurun. Bila uyuh, subalih untanya tuh, banyunya banyak dalam parut. Maksudnya kita nih darurat, kada lagi bisi banyu dalam gurun tuh. Ada kawan unta, subalih untanya. Untanya tuh banyak mengandung air. Sampai 250 liternya minum. Makanya itu sebahagian orang ini itu dibunuhnya. Kalau di Australia, itu dibunuhnya unta itu kalau musim kemarau. Kenapa? Menghabiskan banyu. Binatang yang lain matian. Karena habis banyu diminumnya. Ini unta salah satu keistimewaannya tahannya menahani banyu dalam parutnya itu. Keistimewaannya tahannya menahani banyu dalam parutnya itu. Tahan maksudnya itu kada dikeluarkannya itu. Itu keistimewaannya itu unta adalah. Jadi untuk orang musafir bahari itu sesuai perjalanan itu dengan mengendarai unta itu. Kuatnya berjalan di padang panas karena apa? Banyak banyu di awaknya. Jadi kada mau uyuhnya. Itu keistimewaan itu unta adalah. Makan unta kada pernah bang, memakan hatinya pernah. Bujur juga kah hati unta dijual orang di Mekah itu kada tahu juga bang. Cuma disambut orang hati unta 15 rial sebuting, 10 rial bisa juga, 5 rial bisa juga, tergantung negonya kita. Bisa hati sapi jadi karingakannya, padahal hati unta bang biasanya tuh, hati untanya biasanya adalah itu masalah zakat lah. Jadi zakat ini wajib bagi kita. Di antaranya adalah orang yang mampu berzakat, itu wajib hukumnya. Jadi mempelajari ilmu zakatnya itu juga wajib. Jadi setiap ilmu yang wajib bagi kita, kita wajib mempelajarinya lah. Ilmu sembahyang wajib kita mempelajarinya kalau kita hendak belajar sembahyang. Itu mempelajari wudunya. Sembahyangnya wajib kita pelajari. Hendak berzakat wajib mempelajari zakatnya. Hendak puasa wajib mempelajari ilmu puasanya. Hendak hendak berhaji, misalnya kita itu ada rezekinya haji, wajib mempelajari hajinya. Jangan sampai kita itu salah kena waktu kita berhaji. Atau mempelajari hendak umrah, wajib belajar masalah umrahnya dan lain-lain. Pokoknya setiap ilmu yang wajib bagi kita, maka mempelajari ilmunya itu hukumnya wajib. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan paham dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama, dan mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu agama itu kita dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan taufik hidayah untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahlil.